serangan jantung sudah bagus kemudian pulang, tapi ketika di rumah itu kepikiran terus, ini saya serangan jantung atau enggak, ini kok dada saya sakit, ini serangan jantung atau enggak, dan akhirnya pasien itu bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke IGD, dan akhirnya tetap kita ranapkan gitu karena memang saat itu memang keluhannya memang ada ya nyeri dada bagian kiri dan menjalar. Cuman ini sangat bagus gitu, ternyata ada kaitannya ketika pasien sudah didiagnosis dengan serangan jantung kemudian dia pulang pasti ada kecemasan ini, apakah saya akan meninggal, kemudian apakah ini akan sakit lagi dan apakah ini akan memperparah, apakah akan mengubah masa depan saya itu. Dan ketika dia cemas seperti itu ternyata ada hubungannya juga dengan dia mungkin saja bisa terjadi serangan jantung lagi. Seperti itu mungkin langsung saya serahkan kepada Dokter Tika sebagai ahlinya. Monggo dokter bisa disampaikan materinya. Baik, Gitu. terima kasih Dokter Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Rumah Sakit Akademik UGM, semua sahabat sehat RSA UGM. Baik, saya diminta untuk mengupas terkait dengan serangan panik. Ya, slide-nya bisa ditampilkan. Cegah serangan panik dengan gaya hidup sehat paripurna secara fisik dan mental. Baik ya. Ya, slide berikutnya. Ya. Kita hari ini mau ngebahas apa? Nggak usah banyak-banyak Dokter Mala. Kita akan lihat aspek biologi dan fisiologi dari serangan panik itu sendiri. Dan yang kedua itu adalah apa sih bedanya serangan panik dan serangan jantung gitu ya? Ada nggak perbedaan atau sama? Terus yang ketiganya adalah bagaimana sih upaya kita ya untuk mencegah serangan serangan panik tersebut. Ininya bisa dikecilin nggak ya Mbak ya? Ininya jadi satu aja biar tidak terhalang. Kolom ini atau Yang ininya tampilan mau ya. pakai ini dokter? Nggak usah kan yang pegang sana dulu. juga nggak kelihatan. Baik, selanjutnya. Iya. Sebelumnya kita mungkin perlu juga melihat kriteria sehat mental ya Dokter Mala ya. Jadi menurut WHO yang namanya kriteria sehat mental yang pertama itu adalah kita bisa mengenali potensi dan keterbatasan diri kita masing-masing. Orang cenderung lebih akan fokus pada kelemahan dan keterbatasan dirinya ya. Padahal orang yang sehat mental dia mampu mengenali potensi dan keterbatasan atau kelemahannya ya. Jadi nggak usah terlalu fokus dengan keterbatasan, justru kita menguatkan potensi dan menyiasati keterbatasan gitu ya Dokter Mala ya. Dan yang kedua adalah mampu mengatasi stres sehari-hari. Orang hidup nggak mungkin ya kalau terlihat bebas dari stres ya. Nah, jadi kita mampu mengatasinya stres sehari-hari. Yang ketiga adalah memiliki produktivitas. Jadi kita punya aktivitas ya. Ketika kita misalnya gabut, kalau anak-anak sekarang ya, kita bisa melewati aktivitas-aktivitas itu dengan baik ya. Hari-hari itu punya aktivitas gitu. Dan yang keempat adalah mampu berkontribusi dalam komunitas. Jadi kita punya peran nih, baik dalam keluarga atau lingkungan. Nah, kita nanti akan meng-highlight nomor 2 nih ya, bagaimana mampu mengatasi stres sehari-hari. Selanjutnya, ya. Nah, kita coba bedakan dulu yang dikatakan apa sih yang dikatakan stres, kemudian apa yang dikatakan distres, dan apa yang dikatakan stres ya. Jadi distres itu sendiri contohnya ya, stres dulu aja. Jadi ada perasaan yang istilahnya cemas atau tertekan gitu, yang tidak nyaman gitu ya, yang dia bisa mempengaruhi baik itu perasaan, kemudian juga gejala kondisi fisik begitu ya, dan pola pikir juga gitu. Jadi misalnya kalau perasaan kita jadi nggak enak gitu ya, jadi nggak nyaman gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kondisi fisiknya kita jadinya rasanya kok jadi cepet capek ya, dada berdebar-debar gitu ya, keringat dingin gitu ya. Nah, ketika itu kemudian terus berlanjut ya, stresnya terus berlanjut. Nah,
bisa mempengaruhi kondisi-kondisi mental kita ya, menjadi distres, ada mungkin menjadi kecemasan berat ya, ada situasi-situasi yang mungkin juga dipengaruhi trauma-trauma atau peristiwa-peristiwa yang berat sehingga dia berduka ya, dan nyeri pun juga termasuk distres kalau dia memang akhirnya tidak mampu mengatasi rasa nyeri tersebut ya. Nah, sementara stres itu adalah stres positif. Jadi ketika dia mengalami suatu stres dalam arti ketika ada konflik gitu ya, dia tidak serta-merta bahwa itu menjadi suatu masalah buat dirinya. Justru misalnya contohnya begini Dokter Mala, ketika kita misalnya ujian gitu ya, ujian bareng-bareng nilai kita kok jelek gitu, sementara teman-teman yang bareng-bareng juga kok nilainya bagus gitu ya. Nah untuk stres dia mungkin akan berpikir besok lagi kalau saya ujian nih saya mau belajarnya lebih oke lagi nih gitu. Jadi malah mendorong, stres itu mendorong untuk meningkatkan potensinya, itu yang namanya stres ya. Selanjutnya, nah dalam jiwa dok itu ada 3 aspek ya. Yang pertama itu adalah pikiran, dan yang kedua perasaan, dan yang ketiga adalah perilaku. Jadi kita nggak bisa membedakan atau mengkotak-kotakan jiwa itu hanya perasaan aja dok, karena akan mempengaruhi juga pikiran. Jadi pikiran kita akan mempengaruhi perasaan, dan perasaan kita akan mempengaruhi perilaku ya. Itu udah satu paket tuh ya dari dari dalam jiwa atau mental. Selanjutnya, nah sebenarnya di mana sih letak jiwa itu gitu ya, jiwa atau mental itu? Kalau dilihat dari ilmu kesehatan selanjutnya Mbak, itu bisa dilihat dari unsur biologinya ya. Jadi sebenarnya itu ada di otak dok ya. Nah jadi bukan di hati ya dok ya? saya tuh rasanya aduh sedih gitu ya, sebenarnya itu ini ya. Iya, jadi kalau sedih harusnya pegang kepala ya dok ya? Aduh sedih gitu ya, kenapa? Karena pikiran kita yang mempengaruhi perasaan gitu ya dok ya. Nah ada di otak, di bagian dahi nih ya, kalau orang bilang nih tulang dahi gitu ya, prefrontal cortex itu ada 9 fungsi dari prefrontal cortex. Jadi fungsinya berempati ya, mempunyai tilikan diri yang baik ya, kemudian fleksibilitas ya, merespon segala kejadian yang ada pada diri kita, kemudian meregulasi emosi ya, kemudian meregulasi metabolisme tubuh kita ya menjadi lebih nyaman, kemudian juga terkait juga masalah moral ya, kebijakan, intuisi ya, komunikasi, dan memodulasi rasa takut gitu ya. Nah, sementara ada juga yang namanya limbik ya, sistem limbik yang dia akan berfungsi untuk ketika kita mengalami suatu ancaman atau merasa tidak nyaman gitu ya, ada yang namanya respon fight, flight, dan freeze ya. Jadi apakah kita mau lawan, apakah kita mau menghindar, atau kita cuma diem aja nih gitu ya. Selain itu juga ada kemampuan juga dari sistem limbik itu adalah berpikir, ini saya aman nggak ya? Ini orang-orang menginginkan saya nggak gitu ya? Saya bisa diterima nggak? Nah itu bagian dari otak yang di sistem limbik. Terus kemudian emosi berperan sekali terhadap di dalam sistem limbik ini. Ya, selanjutnya. Nah, kita lihat ya dok, di sini ada yang namanya sistem limbik, itu terdiri dari hipotalamus ya, terus kemudian talamus itu yang kayak telur kecil gitu ya, yang dia fungsinya menghantarkan informasi gitu ya. Kalau hipotalamus sendiri itu fungsinya hemostasis, jadi keseimbangan tubuh ya, entah itu metabolisme, keseimbangan pikiran, perasaan gitu ya. Dan terus kemudian ada amigdala dok. Di sini fungsinya adalah dia memproses emosi-emosi yang kita respon gitu ya dari kejadian-kejadian yang kita alami gitu. Dan hipokampusnya itu dia merupakan dapat menyimpan memori. Makanya oleh karena itu kadang memori-memori kita baik itu senang atau susah gitu ya, nggak bisa serta-merta hilang ya dok, karena memang tersimpan di otak gitu ya. Nah, jadi sistem limbik ini mempunyai suatu kumpulan struktur yang mempunyai peran untuk memproses terkait dengan emosi, memori, dan perilaku begitu ya. Nah, selanjutnya ya,
Tadi ada amigdala ya dok, yang kecil sekali ya, dia berfungsi untuk merespon ya, memberikan suatu respon emosi ya. Tadi juga dikatakan ada respon yang fight, flight, dan freeze gitu ya. Itu adalah dari amigdala. Nah, yang dimaksud dengan amigdala hijack itu adalah bagaimana amigdala itu melakukan kayak shortcut gitu ya. Ketika kita merasa ada ancaman, kalau misalnya secara teratur begitu ya dok, itu akan ditangkap dan difikirkan oleh prefrontal yang ada di dahi. Tadi kan ada moralitas, kebijakan, rasa regulasi emosi gitu ya. Kemudian nanti baru setelah diolah dia masuk ke dalam amigdala dan amigdala meresponnya gitu. Tapi ada juga ketika misalnya konflik itu tuh rasanya terlalu berat atau ancamannya itu harus membuat segera untuk ditindaklanjuti gitu ya, sehingga amigdala ini yang akan kemudian memproses mengambil peran-peran dari prefrontal cortex itu. Jadi nggak bisa mikir gitu. Kadang ada ya dok, kita ketika mengalami suatu kejadian tuh kita tuh rasanya ingin berteriak tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Itu namanya freeze. Gitu ya, dok? Ya betul gitu ya. Nah, terus hipokampus sendiri dia meregulasi memori dan emosi. Jadi makanya oleh karena itu amigdala nanti terkait dengan masalah respon kita terhadap stres. Selanjutnya, ya, nah tadi kita ketika mengalami stimuli dari luar gitu ya, kemudian stimuli itu kemudian merupakan suatu ancaman atau ketidaknyamanan gitu ya. Nah ini ada yang namanya, tadi Dokter Firman juga menjelaskan sistem saraf simpatik ya, itu bersifat otonom yang dia memang bekerjanya secara otomatis tanpa bisa kita sadari. Nah jadi stimuli itu kemudian akan langsung terkirimkan ke amigdala ya, di situ yang ada kecil itu yang tunjukkan ada panah hitam merah, itu. Terus kemudian akan dari amigdala dia akan memberikan mengirim juga ke hipotalamus. Nah dari hipotalamus tersebut dia mengirimkan juga stimuli itu yang merangsang untuk, kan kalau di ginjal itu ada kelenjar anak ginjal ya dok di atasnya, sehingga kelenjar anak ginjal itu kan ada dua bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalamnya itu medulanya, sedangkan bagian luarnya itu adalah korteksnya gitu. Nah, untuk terkait dengan faktor simpatis ini gitu ya, anak ginjalnya yang bagian dalamnya ini yang dia akan mengeluarkan beberapa hormon begitu ya, yang dikatakan epinefrin dan norepinefrin. Ini yang kadang menyebabkan itu tadi ya, berdebar-debar begitu ya, terus kemudian juga tidak nyaman gitu ya, kadang keringat-keringat juga, ya, seperti itu. Nah selanjutnya, tapi ada juga nih ya sistem yang lain gitu ya, ketika dia sudah sampai ke amigdala, terus kemudian juga dia amigdala mengirimkan stimuli itu kepada kelenjar pituitari melepaskan ACTH-nya dok. Nah terus kemudian juga ke hipotalamus dia melepaskan CRH-nya dan kemudian merangsang di bagian dari korteks dari kelenjar anak ginjalnya yang menghasilkan kortisol dan banyak lagi. Yang ini juga mempengaruhi juga terkait dengan masalah pembuluh darah ya, berdebar-debar, terus ya kalau dia terjadinya, karena ini kan kalau ini lebih kepada cenderung kejadiannya kronis yang terus menerus begitu dok. Nah ternyata nggak cukup sampai situ saja sih dok, ternyata ada juga kalau ini terus kemudian keluar gitu ya, dia juga ada suatu, kalau beberapa referensi itu dia menyebabkan proinflamasi gitu ya. Jadi oleh karena itu makanya tadi ada
ada apa namanya, sempat juga bisa nggak sih kalau misalnya serangan apa namanya, panik itu gitu ya, dia menyebabkan serangan jantung atau begitu sebaliknya gitu ya. Karena pada saat kita kemudian sering berulang merasa cemas gitu ya, yang terjadi bukan cuma masalah faktor simpatisnya saja ya, tapi dia sudah mempengaruhi ada proses inflamasi di bagian sel-selnya, dan kalau sudah masuk sel ya bisa juga ya mengenai organ gitu dok. Selanjutnya, ya ini ya terkait dengan masalah membedakan simpatis dengan parasimpatis. Kalau tadi yang simpatisnya ketika kita cemas, kita merasa terancam, terus kemudian amigdalanya kemudian merespon, terjadi hiperaktif di hipotalamus, yang akan bekerja itu adalah saraf simpatisnya. Ya tadi ya ada kekakuan atau ketegangan di otot ya, terus kemudian dadanya berdebar-debar ya, pembuluh darahnya jadi mengecil begitu ya, kemudian mengeluarkan hormon epinefrin ya, terus kemudian juga peningkatan kadar kolesterol ya, pembentukan kolesterol ya. Nah, seperti ini. Ini yang gambar di sebelah kiri. Untuk yang di sebelah kanan justru itu adalah kebalikan dari saraf simpatiknya, yaitu parasimpatik. Yang dia ketika pada saat keadaan cemas yang dimana saraf simpatisnya sedang aktif bekerja begitu ya, justru kita harus meningkatkan saraf parasimpatisnya yang nanti akan mempunyai efek kebalikan dari saraf simpatik. Jadi ototnya bisa jadi rileks ya, terus kemudian juga jantungnya bisa menurun, detak jantungnya ya, terus kemudian pembuluh darah juga bisa melebar ya, seperti itu. Selanjutnya, nah kita coba lihat apa sih perbedaan antara serangan panik dan serangan jantung ya. Nah, ada 3 aspek. Kita akan meninjau dari penyebab, kemudian karakteristik nyerinya, dan waktu serangan ya. Kita lihat ya dok ya. Selanjutnya, nah kalau kita tinjau dari aspek penyebab, kalau yang namanya serangan panik, selanjutnya mbak. Serangan panik itu terjadi tadi ya saat amigdala mempersepsikan ada ancaman nih buat diri kita, sehingga menimbulkan reaksi tadi fight dan flight ya, memicu saraf otonom menjadi hiperaktif, yaitu saraf simpatiknya, yaitu jadi dadanya berdebar-debar, nafasnya jadi memburu ya, terus keluar keringat dingin karena pembuluh darahnya mengecil begitu ya. Nah, berbeda dengan serangan jantung. Kalau serangan jantung, selanjutnya adanya tersumbat aliran darah ya, arteri tadi kalau pembuluh darah yang memberi pasokan oksigen ke otot-otot jantung itu kan pembuluh darah koroner ya dok ya. Nah, sehingga menyebabkan yaitu tadi karena pasokan aliran darahnya berkurang, otomatis ya menyebabkan nyeri ya. Karena apa? Karena terjadi hipoksia ya di otot jantung tersebut. Nah, kita tinjau lagi karakteristik nyerinya. Kalau serangan panik, ya pada umumnya itu biasanya dada itu rasanya kayak ditusuk-tusuk dok, gitu ya. Kalau dari anamnesis begitu ya, itu rasanya ditusuk-tusuk, terasa kuat gitu ya, menekan bagian dada yang terasa sakit. Yang dadanya nggak mesti harus sebelah kanan kiri gitu, kadang agak ke tengah juga bisa dok gitu ya. Nah, berbeda dengan kalau karakteristik nyerinya pada serangan jantung. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Firman juga, dada tuh rasanya kayak ditindih gitu ya, ditekan gitu ya. Dan nyerinya itu biasanya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu ketika ya sama ya, karena asupan dari oksigen ke otot jantungnya berkurang. Dan tadi Dokter Firman juga sudah menjelaskan mungkin meluas ya, merembet gitu ya ke punggung, terus ke leher, bahkan ke tangan kiri ya dok ya. Nah, seperti itu, bahkan ke rahang. Selanjutnya kita lihat aspek waktu serangannya. Kalau untuk serangan panik itu biasanya bisa muncul kapan aja dok. Mau ada kegiatan atau nggak ada aktivitas apapun itu bisa muncul gitu. Karena istilahnya bahwa amigdala mempersepsikan saya ngerasa nggak nyaman nih, saya terancam nih. Nah itu dia bisa menimbulkan serangan panik gitu ya.
Terus kemudian kalau untuk serangan jantung ya biasanya tadi ya kelelahan tubuh ya, misalnya berlari, naik tangga, olahraga, aktivitas yang dirasakan bahwa itu akhirnya membuat lelah sehingga ya itu tadi ya asupan dari oksigen ke ke otot jantungnya berkurang. Dan terlebih lagi kalau orang itu memang tidak terbiasa ya untuk melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya, nah, terus gimana nih upaya pencegahannya? Tadi ya kita sebagian sudah juga mendengarkan dari Dokter Firman, kita memang mungkin perlu ya merubah gaya hidup dan manajemen stresnya tuh gimana ya. Boleh kok sambil santai gitu, sambil nyeruput air hangat gitu ya, teh hangat gitu ya. Baca buku-buku bagaimana sih cara manajemen stres ya, self help ya. Kemudian ada juga kalau sekarang saya lihat ya Dok, entah itu di Play Store, di Apple Store, itu ada tuh yang namanya aplikasi-aplikasi untuk terkait dengan mengatasi serangan panik ya. Meditasi gitu Iya, juga ya Dok ya. terus kemudian juga bagaimana mengajarkan cara bernafas ketika serangan panik itu ada Dok. Saya juga download. Selanjutnya, nah coba boleh Dok dengan terapi komplementer, tulisannya kebalik. Bisa dengan pijat ya. Pijat tuh kan nggak harus dikerok ya Dok ya. Pijat itu kan karena biasanya kalau pas waktu serangan itu kan tegang ototnya gitu kan ya. Nah itu dengan pijat itu dia akan Merilekskan. iya, ya, merilekskan ya. Aromaterapi ya, yoga, pilates. Nah itu boleh ya. Selanjutnya belajar teknik pernafasan juga perlu Dok ya. Jadi bagaimana kita bernafas dengan hidung bukan dengan mulut ya Dok. Kalau dengan mulut nanti akan boros oksigennya justru makin sesek gitu ya. Belajar dengan hidung nafas hidung ya. Terus kemudian saat tarik nafas itu lebih pendek dibandingkan mengeluarkan nafas gitu. Karena kita bisa mengatur nafas kita Dok. Ya kita kan nggak bisa ngatur jangan panik dong, jangan panik gitu ya. Nah bagusnya saraf yang mengatur pernafasan ini itu terhubung dengan saraf yang mengelola emosi gitu loh. Jadi kalau kita mungkin sedang panik gitu, bukan kemudian mengatur paniknya, kita justru mengatur nafas kita Dok. Karena nggak bisa ya Dok diatur paniknya ya. Iya. Disuruh kamu nggak boleh deg-degan juga nggak bisa ya Dok. Bisa Dok, itu saraf otonom semua gitu kan. Iya. Selanjutnya ya olahraga ya tadi sudah disampaikan Dokter Firman juga 5 kali dalam seminggu ya dengan durasi 30 menit sehari gitu ya. Selanjutnya hindari minuman-minuman yang terutama alkohol ya, terus mengandung banyak gula, kafein ya, apalagi kalau dia memang punya potensi untuk hipertensi begitu ya. Stop merokok ya, cocok ya Dok ya. Ternyata sehati ya Dok. Betul, iya. Dan tidak kalah penting tidur ya. Tidur dan istirahat yang cukup akan mengembalikan kondisi metabolisme kita menjadi lebih baik ya. Jadi pada saat tidur itu kan sel-sel yang rusak juga akan diperbaiki ya. Sebagai penutup, jadi panik itu kita menyebabkan kayak kita tuh membuat penglihatannya seperti teropong ya. Apalagi kalau teropongnya tuh kecil gitu ya, seperti selebar sedotan gitu ya. Jadi kan kecil banget kelihatannya Dok ya. Tapi dengan kita bisa menerima suatu keadaan ancaman atau bahaya dengan tenang gitu ya, berarti kita juga mengizinkan untuk memudahkan kita mengakses lebih mudah dan mengakses situasi dan melihat banyak pilihan untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita apresiasi dulu pembicara kita yang luar biasa, pembicara kedua kita. Yeay. Nah, mungkin bisa dilanjutkan dari kolom komentar, sudah ada pertanyaan. Oke. Dari Bapak Anas, ini pertanyaannya ngapunten boleh.
Izin bertanya apakah ini masih terkait dengan jantung, ngapunten kita lanjutkan dulu mungkin. Izin Nanti bertanya dengan dokter Firman aja dengan kali dokter ya. Firman lagi. Ini atas nama Ibu Desi, izin bertanya apakah jika seseorang memiliki anxiety disorder atau sering memiliki bawaan panikan dan mudah stres walau masih muda, apakah bisa menyebabkan penyakit jantung walaupun tidak ada penyakit jantung bawaan. Kemudian untuk serangan panik atau anxiety disorder tersebut dapat mungkin menimbulkan gejala fisik apa saja. Jadi mungkin yang orang awam tuh ini tuh aku panik, serangan panik kah atau anxiety disorder, itu yang seperti apa gitu ya dok ya, yang mungkin harus dibawa ke psikiater juga atau cukup dengan psikolog atau seperti apa yang mungkin ditanyakan. Kemudian resiko terburuk apakah yang akan terjadi apabila serangan panik tersebut terjadi terus-menerus. Monggo Ya, dokter. baik. Terima kasih Mbak Desi ya. Jadi kalau kita sering memiliki bawaan panikan gitu ya, apakah menyebabkan penyakit jantung atau tidak gitu. Sebenarnya banyak faktor ya. Apakah dia juga ada terkait dengan masalah metabolisme, terus kemudian juga terkait dengan masalah keturunan gitu, banyak faktor. Tapi bahwa tadi sudah saya sampaikan ada 2 slide ya terkait dengan yang terkait dengan amigdala, bagaimana merespon ketika keadaan orang cemas begitu ya. Ada yang dalam waktu ancaman itu bersifat singkat, ada juga yang bersifat kronis gitu ya. Nah, untuk yang bersifat kronis ini yang dia bukan hanya bawaannya hanya sekedar dada berdebar-debar, terus kemudian juga keringat dingin, terus kemudian nafasnya jadi memburu ya, terus kemudian juga pembuluh darah jadi mengecil. Enggak itu saja, karena ternyata di tingkat selnya sendiri itu terjadi suatu proses inflamasi. Inflamasi itu adalah peradangan. Kalau peradangan itu terus-menerus gitu, tidak menutup kemungkinan ada kan tadinya peradangan itu tingkat sel ya dok ya, tapi kemudian akhirnya bisa merusak dari banyaknya peradangan itu. Kalau tidak bisa diatasi gitu ya, bisa mengakibatkan ya gangguan dari organnya tersebut. Begitu dok. Ya. Mungkin untuk simptom selanjutnya, ngapunten dokter, pertanyaan selanjutnya yang terkait gejala fisik atau gejala apa yang termasuk ke dalam serangan panik atau anxiety disorder, pripun dok? Yang paling sering dirasakan itu adalah terkait dengan tadi ya, karena saraf simpatisnya itu dia aktif bekerja gitu ya. Akibatnya kan pembuluh darahnya jadi mengecil begitu, karena akan keluar dari kelenjar medula adrenalnya itu ada epinefrin, norepinefrin gitu. Vasokonstriksi pembuluh darah. Terus kemudian akhirnya dada berdebar-debar ya. Terus kemudian juga nafas jadi memburu, keringat dingin. Nah, itu biasa memang sering ya dilakukan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dia ada terkait dengan masalah gangguan di pencernaan gitu. Nah, ada yang dia justru malah mengakibatkan dok? Diare mungkin dok? Diare, ada juga konstipasi dok ya. Jadi dia rasanya tuh kembung terus ya, terus kembung, rasanya nggak enak. Nah, itu biasanya ada seperti itu dok. Untuk di saluran pencernaan. Saluran pencernaan. Jadi walaupun untuk serangan panik sendiri yang terutama mungkin membedakan dengan serangan jantung juga dia tidak hanya pada satu sistem ya dok, maksudnya tidak betul. hanya pada jantung saja keringat dingin atau nyeri dada, tapi diikuti dengan yang lain gitu, mual muntah, kembung, atau mungkin pada beberapa orang diare, konstipasi, atau bahkan pusing juga bisa dok, atau misalnya kebelet kencing terus ya dok ya. Oke, nah untuk selanjutnya mungkin tadi belum selesai pertanyaan dok, pertanyaan atas nama Desi bisa dinaikkan dulu sebentar. Kemudian resiko terburuk apa yang terjadi bila serangan panik itu terjadi terus-menerus dan mungkin dokter tidak dibawa ke tenaga kesehatan atau bantuan yang memang seharusnya dibutuhkan, itu apa nih dokter resikonya? Ya, kalau resiko terburuknya adalah jelas penurunan kualitas hidup ya. Dia menjadi tidak nyaman ya dengan dirinya dan keadaan situasi-situasi yang kadang mungkin secara
situasi sebenarnya tidak terlalu signifikan atau secara objektif mengancam gitu. Tapi karena tadi ya, amigdala mempersepsikannya bahwa itu adalah suatu hal yang tidak nyaman, ancaman begitu ya. Nah, akhirnya ya dia mengalami gejala-gejala tersebut gitu loh. Sehingga kadang mungkin melihat orang yang panik itu hanya ngedengar sirine ambulan ya dok, dia udah kadang bisa tertrigger tuh dok, begitu ya. Terus kemudian juga ada yang berita kematian misalnya gitu ya. Dan itu dia bisa memicu hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi akhirnya resiko terburuknya jelas ada penurunan kualitas hidup sehingga ya dia merasa nggak nyaman dalam hidupnya. Belum lagi nanti kondisi-kondisi di mana tadi ya dengan stimuli yang terus-menerus secara kronis gitu ya menyebabkan lepasnya hormon-hormon kortisol dan lain-lain itu menyebabkan kan suatu peradangan juga ya yang tidak menutup kemungkinan terjadi kerusakan-kerusakan di dalam jaringan tingkat sel dan sampai jaringan begitu. Jadi memang sebaiknya jika memiliki gejala seperti itu dibawa ke profesional yang sesuai ya dokter, karena mungkin dia kalau misalnya suara ambulans saja itu kan bukan sesuatu yang membahayakan dirinya secara langsung ya dok, tapi dipersepsikan sebagai bahaya ya dok ya. Dan bahaya itu ternyata bisa bikin dia sedemikian rupa mungkin nanti jadi tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari uang gitu ya dok ya. Terus nanti malah tambah masalah yang lain yang juga mungkin dari fisik ya dok ya. Oke, mungkin bisa lanjut dulu satu pertanyaan. Oke. Mungkin atas nama Rara Ayusita, izin bertanya, saya memiliki penyakit mental bipolar. Saat ini saya sedang fase depresi dan akhir-akhir ini saya mengalami serangan panik cukup sering, sehari bisa 3 kali dok. Apakah ada hubungannya antara bipolar pada fase depresi dengan serangan panik? Karena jujur saat di fase hipomanik saya jarang mengalami serangan panik. Justru saat di fase depresi saya jarang berhalusinasi. Oke, ini mungkin dokter bisa menjelaskan. Kalau terkait dengan masalah cemas gitu ya atau serangan panik ini gitu ya, dia bisa saja sih masuk ke dalam fase depresi maupun kepada, saya juga ada pasien yang bipolar dia sedang fase hipomanik gitu ya, dia mengalami kecemasan begitu ya dan akhirnya sering mengalami serangan panik begitu. Jadi sebenarnya ini lebih kepada bagaimana bagian amigdala tersebut ya mempersepsikan segala sesuatu yang entah itu dia lihat kemudian dipersepsikan menjadi suatu ancaman, ketidaknyamanan. Nah, baru deh dia kemudian melakukan merangsang meneruskan informasinya itu tadi ke talamus, terus kemudian ke kelenjar adrenal seperti itu. Gitu. Jadi intinya bahwa amigdala itu yang dia akan meningkatkan gitu ya atau aktivitas dari saraf-saraf otonom dari simpatisnya itu. Ya. Jadi sebenarnya gimana harus mengatasinya gitu ya. Tadi ya untuk pencegahannya tadi bisa kita latihan bernafas, meditasi dan lain-lain. Tapi kalau itu sudah dilakukan juga tapi belum meredakan gitu. Mungkin memang perlu datang ke profesional kesehatan jiwa, kemudian nanti kita akan memberikan anti cemas. Anti cemas itu yang akan menurunkan hiperaktivitas dari saraf simpatisnya sehingga saraf parasimpatisnya dia bisa bekerja dan meningkat dengan baik. Gitu. Berarti ya memang butuh bantuan ya dok. Betul, ya, nggak bisa diatasi sendiri. Gitu. Nah, punten boleh di scroll down. Izin baca dulu. Oke, mungkin karena di sini sudah ada dengan Dr. Firman, mungkin Dr. Firman mau bergabung kembali.
Oke, nggih. Sekarang sudah hadir kembali nih ya dengan Dokter Firman. Mungkin tadi ada satu pertanyaan yang nyempil di atas mengenai jantung. Mungkin kita bisa Monggo, setelah sebentar nih monggo. dokter nggih. Bisa di scroll up lagi, lagi. Di atas ya. Heeh. Nah ini dok, Ya. ini dari Pak Anas PT Mitra. Ini izin bertanya, apakah benar kacang baik dan bermanfaat bagi kesehatan jantung? Dan jika iya, apa saja jenis kacang yang dianjurkan dikonsumsi untuk menjaga kesehatan dari jantung kita, dokter? Ya, untuk jenis kacang itu setahu saya yang memang dia bisa meningkatkan HDL itu Mau dokter? ya setahu saya jenis kacang yang dia bisa meningkatkan HDL itu hanya kacang almond ya. Terus kemudian kalau jenis kacang yang lain itu juga kacang almond yang kering ya biasanya ya yang sudah ada kemasannya sendiri ya. Kalau untuk kacang-kacangan yang lain seperti kacang rebus, kacang goreng, kacang lain ya tetap dia akan berisiko terjadi penumpukan kebalikan dari HDL malah LDL gitu ya. Jadi baru kacang almond aja ya. Jadi kalau kacang yang lain, kacang rebus gitu, kacang atom gitu juga sama ya dok ya? Sama. Malah Gitu tambah parah ya dok digoreng. kalau kacang atom gitu. Oke, bisa diturunkan mbak, mungkin kita bisa baca pertanyaan yang lain. Itu tadi sudah. Oke. Mungkin atas nama Rahma Fauziah ya, izin bertanya dok, saya Rahma Fauziah, ada riwayat epilepsi dan asam lambung. Beberapa hari yang lalu saya sering merasa cemas berlebihan sehingga sering diare. Apakah jika sering cemas berlebihan dan overthinking bisa menyebabkan ke jantung atau tidak? Karena saya ketika panik itu jantung selalu berdebar-debar. Apakah dengan psikiater bisa sembuh gangguan kecemasan dan juga paniknya? Mungkin bisa dokter Tika dulu, nanti mungkin dokter Firman kalau misalnya ada tambahan gitu. Iya. Oke. Ya, apakah jika cemas berlebihan dan overthinking menyebabkan ke jantung, nanti dengan dokter Firman ya. Tapi bahwa kecemasan ini memang perlu diatasi supaya keluhan-keluhan, terutama keluhan fisiknya itu bisa yang diakibatkan karena hiperaktivitas dari parasimpatisnya itu bisa mereda gitu loh ya, bisa menurun. Nah, karena kalau misalnya tadi upaya-upaya pencegahan sudah dilakukan semua, tapi juga belum bisa mengatasi serangan paniknya gitu. Ya, berarti otak belum mampu untuk mengkondisikan atau menyeimbangkan gitu ya, secara ini parasimpatisnya meningkat begitu. Ya memang perlu obat akhirnya. Nah, terus kemudian apakah dengan ke psikiater bisa sembuh dengan gangguan kecemasan dan juga paniknya? Pertama terkelola ya. Dan terus kemudian baru nanti akan ditinjau lagi ini apa sih yang menyebabkan panik gitu ya. Kita lihat gitu ya, apakah ada trauma atau ada hal-hal yang terkait dengan cara berpikirnya, yang tadi ada overthinking begitu ya. Nah itu yang perlu dilakukan terapi non obat juga, namanya psikoterapi ya. Kalau overthinkingnya misalnya terlalu luar biasa yang menyebabkan justru dia akan menyebabkan kepanikannya, ya perlu namanya terapi kognisi seperti itu. Bertahap nggih berarti dok. Bertahap, Berarti kita atasi dulu kecemasannya, mungkin Betul. memang perlu bantuan obat, kemudian baru dicari penyebabnya dan baru diterapi lebih Iya, lanjut. betul. Mungkin dari dokter Firman ada tambahan? Ya, ini keluhannya kan ketika panik selalu berdebar-debar ya. Kalau berdebar-debar itu memang arahnya lebih ke gangguan irama jantung ya. Jadi bukan penyakit jantung koroner. Nah, gangguan irama jantung sendiri ada yang memang berbahaya perlu penanganan segera, ada yang memang kita penanganannya itu bisa menunggu kontrol rutin secara bertahap ya, jadi nggak perlu segera. Gangguan irama jantung memerlukan penanganan segera adalah kalau misalnya berdebar-debarnya, laju jantung kita, denyut nadi kita itu sampai di atas 150 kali pada saat kondisi istirahat. Jadi kalau Mbak Rahma Fauziah merasa sedang cemas, merasa sedang berdebar-debar, coba diperiksa nadinya sendiri. Ya, kalau misalnya memang ada alat saturasi oksigen, dilihat pakai saturasi oksigen. Kalau misalnya memang tidak punya, coba diraba pergelangan tangannya sampai teraba yang berdenyut. Itu dihitung 1 menit berapa.
Kalau misalnya 1 menit itu lebih dari 150 dan pada kondisi istirahat ya, pada kondisi istirahat lebih dari 150, berarti bukan hanya punya penyakit kecemasan saja, tapi juga memang ada gangguan irama jantung di situ dan satu sama lain itu saling berpengaruh ya. Jadi kecemasan bisa mempengaruhi gangguan irama jantung. Karena kecemasan akan meningkatkan sympathetic drive, meningkatkan otomatisitas, akan meningkatkan dia gangguan irama jantung. Biasanya sih namanya adalah supraventricular tachycardia. Itu gangguan irama jantungnya ya. Jadi kalau misalnya di atas 150 langsung segera ke UGD ya. Tidak ada obat-obatan yang dapat menurunkan irama jantung di rumah, bisa diminum rumah tuh jarang ya. Kalau udah di atas 150 langsung ke UGD ya. Kalau misalnya masih berkitar di bawah 100 berdebar-debarnya ya, berarti kecemasan itu berdebar-debar itu bisa merupakan suatu memang gejala gangguan irama jantung atau dia memang bisa dari kecemasan itu sendiri yang menimbulkan sensasi seolah-olah berdebar-debar ya. Tapi nanti biasanya kita juga tidak langsung menyimpulkan bahwa oh ini hanya dari kecemasannya. Biasanya kita lihat nanti oh rekam jantung gitu, kita lihat oh di rekam jantung dia stabil. Rekam jantung kan hanya melihat saat itu satu momen aja. Nanti kita lihat rekam jantung pada saat aktivitas treadmill misalnya. Dengan treadmill muncul nggak gangguan irama jantungnya? Oh nggak muncul, masih nggak muncul juga. Terus kemudian kita lakukan Holter monitor. Holter monitor tuh pemasangan irama EKG di tubuh selama ada yang sampai 2 hari ya, 2 hari dipasang rekam jantung. Nanti di situ ditulis keluhannya. Oh jam sekian saya berdebar-debar. Nanti dikonfirmasi. Oh misalnya jam 7:15 habis isya saya berdebar-debar. Dilihat irama EKG-nya jam 7:15 ada gangguan nggak? Kalau memang ternyata normal juga, baru kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kecemasan yang lebih dominan pada pasien ini. Gitu. Berarti berhubungan ya dok ya, kecemasan dan jantung, dan memang harus disingkirkan dulu penyakit jantungnya. Jadi kalau memang sedang mengalami kecemasan dan berdebar-debarnya ketika dihitung itu sudah lebih dari 150, silahkan ke IGD. Dan ketika digali lagi ternyata bukan gangguan irama jantung tapi hanya kecemasan, bisa dilanjutkan ke dokter Tika di Poli gitu ya misalnya ya dok ya. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir bisa tolong di scroll, kita coba pilih yang lain. Oke, mungkin yang terakhir dari Mbak Sylvia, izin bertanya apakah serangan panik tersebut bisa terjadi tiba-tiba atau karena sesuatu hal tertentu? Kemudian apa yang mungkin menyebabkan seseorang mengalami serangan panik nih dokter? Mungkin dokter Tika? Tadi memang kalau kita lihat 3 aspek ya antara serangan panik dan serangan jantung. Waktu serangannya. Kalau serangan panik memang bisa terjadi kapan saja, baik itu sedang aktivitas, lagi diam. Kadang pasien saya pernah bangun tidur juga kemudian bangun terus berdebar-debar gitu loh ya. Jadi serangan panik itu bisa kapan saja terjadi ya. Tapi kalau tadi serangan jantung itu kan ada karena aktivitas ya dok ya. Nah seperti itu. Terus kemudian apa saja yang mungkin menyebabkan seseorang tersebut mengalami serangan panik? Banyak sih ya, dari cara dia mungkin merespon ya. Intinya bahwa ketika serangan panik itu muncul, itu ada di bagian tadi amigdala mempersepsikan sebagai suatu ancaman gitu, yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu tadi reaksinya adalah fight atau flight begitu ya. Nah dari respon tersebut kemudian dia akan memberikan merangsang saraf dari simpatisnya gitu, dia bekerja aktif gitu. Nah itu yang akhirnya ya gejala-gejala fisiknya muncul gitu. Oke, baik. Berarti banyak ya dokter, bisa kapan saja dan bisa macam-macam ya dok untuk bisa dari melihat sesuatu, dia mendengar sesuatu, mencium sesuatu ya, banyak hal. Bisa menjadi atau, trigger ya dok ya. Atau ya dia nggak apa-apa terus dia terlintas mengingat apa gitu juga bisa. Jadi dari memori tanpa ada suara atau apa, tapi dari memori saja bisa ya dok ya. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir. Mungkin sebelum kita tutup dari Dokter Firman dan Dokter Tika ada take home message-nya dokter. Ini dari Dokter Firman dulu. Jadi take home message-nya dari saya 2 ya. Yang pertama, untuk mengalami serangan jantung itu jangan lupa time is life ya. Setiap detik itu berharga, yang bisa menyelamatkan serangan jantung yang paling cepat adalah kerabat sendiri. Ya, karena itu ya selalu berikan atensi terhadap kerabat sendiri ya. Apabila mengalami nyeri dada,
coba klasifikasikan. Dan kalau bisa ilmu yang didapat di webinar ini juga disosialisasikan ke teman-teman kerabat yang lain ya, supaya kita untuk pencegahan serangan jantungnya semakin luas lagi. Ya. Kemudian yang kedua adalah dalam menghadapi serangan jantung itu tidak perlu panik berlebih, tapi juga tidak sembrono. Ya, jadi bertengah-tengah lah. Ya, jadi kita tetap waspada tapi jangan berlebihan. Ya, karena kalau kita berlebihan, ya istilahnya kita malah akan memperparah serangan jantung. Selalu berserah diri. Jadi prinsipnya saya ke pasien, Pak, kita udah berikhtiar, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, selanjutnya kita serahkan sama yang di atas. Bapak sudah berikhtiar, Bapak bisa tenang. Mungkin seperti itu. Siap, terima kasih Dokter Firman. Mungkin take home message-nya Dokter Tika, silahkan. Ya, saya meneruskan dari Dokter Firman gitu ya. Pada saat serangan panik juga gitu ya, kan kita nggak bisa ya mengendalikan cara berpikir kita bahwa kamu jangan panik, tenang, nggak ada apa-apa, nggak bisa gitu ya. Karena yang namanya panik itu bisa terjadi kapan saja dan itu sangat dirasakan mengganggu gitu. Yang bisa kita lakukan, sadari nafas. Ya, sadari nafas, atur nafas ya, nafas lewat hidung. Saat menarik nafas lebih pendek daripada mengeluarkan nafas. Itu saja yang dilakukan terus-menerus. Jadi nanti ketika nafas kita bisa kita kendalikan, paniknya pun akan bisa kita kendalikan. Oke, Jadi luar biasa. akan meningkatkan parasimpatisnya menjadi lebih aktif. Begitu. Terima Siap, kasih, Dok. Dokter. Sebelumnya sekali lagi mungkin kita bisa apresiasi yang luar biasa kepada dua pembicara ya. Kita luar biasa hari ini. Oke, alhamdulillah ini sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya sebagai Dokter Mala sebagai moderator menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan webinar kita kali ini ada kurangnya. Dan sekali lagi terima kasih sudah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan ke presenter kita, silahkan. Oke. Ini kita mempraktekkan ini ya, tipsnya dari Dokter Tika. Iya, jangan sampai nanti lari ke jantung beneran ya. Oke, benar. Tapi ini Deg-degan. deg-degan loh. Deg-degan beneran ini. Deg-degan Kalau ada beneran. deg-degan tidak di sini, kita sudah di IGD. Oke. Oke, dari webinar tentang cegah serangan jantung dan serangan panik dengan gaya hidup sehat paripurna secara fisik dan mental. Tadi ada penanya itu yang lucu ya, nawar-nawar. Kalau misalnya nggak merokok tapi nge-vape gimana? Kalau nggak minum Kacangnya, kacangnya tetap dimakan tapi yang apa? Nawar ya. Kayaknya Ternyata. harusnya pengen yang enak-enak aja gitu. Tapi nggak sakit. Ya kalau tadi ditawar-tawar nggak bisa ya, setidaknya dicegah aja lah ya. Betul. Diganti-ganti tapi nggak bisa. Minyak sawit diganti minyak kelapa. Ternyata malah tetap sama aja. Sama aja, Karena ya. basicnya minyak. Jadi tetap memang harus gaya hidup sehat ya, mulai dari sekarang ya diganti-ganti. Jadi lo ngirit dong diganti ki. Ganti apa? Nggak keluar minyak, Oh, oke. nggak keluar biaya untuk beli minyak. Kan direbus, dikukus. Rasa melu antri tuku minyak. Betul, tambah larang saiki ya. Itu. Baik, tadi penanya banyak sekali. 10.000. Ternyata sama 10.000. Ramai banget ya. Itu tadi kalau misalnya semua dapat hadiah ini Santa stok setahun. Kita kurang setahun. Iya gitu. Baik, untuk penanya terbaik hari ini sudah kita Pilih dengan susah. oh, Mbak diskusi. Alot. nyang-nyangan. Iki piye? Entuk ora? Sing, Mantuk. aku tadi milih yang lucu tapi ada yang lebih lucu. Ada yang lebih bagus. Tadi sempat ada yang ini ya, apa namanya? Penanya langsung ya. Iya, Tadi dari ternyata Bandung. Luar biasa. Itu Wah. mau open cam, mau open mic. Wah. Besok kita undang. Bisa ke sini? Nggak tahu. Baik, sekali. kita umumkan 3 penanya terbaik
Jatuh kepada jeng 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 jeng. jatuh siapa jatuh. Mas, ini nggak ada backsound. Oh. Siap, oke. Loneng. Kita ambil dari yang paling bawah. Siapakah itu? Yang beruntung hari ini adalah Kakak Fauzia. Oh, tepuk tangan. Pertanyaannya apa ya mau? Rodo angin pertanyaannya Pak komen. Pertanyaannya pokoknya harus dijawab. Oh, pertanyaan sudah dijawab ya. Betul sekali. Pertanyaannya antara penyakit diri Serangan dengan jantung berkaitan. Cemas betul. dengan jantung ternyata tadi berkaitan. Kemudian Yang kedua, jatuh kepada teng loneng oseng. Siapa sini? Kakak Desi. Desi. Oke, Kakak Desi. Terima kasih loh backsound tepuk tangannya. Ini pertanyaannya tadi itu pertanyaannya Kakak Desi ini panjang sekali ya pertanyaannya. Sampai Iya. Dokter Tika tadi ini jane dia ngetes apa bertanya beneran ya. Boleh, ya oh. Ternyata pertanyaannya bagus sekali. Dan yang penanya terbaik hari ini adalah Jatuh kepada saudara jauh kita. Saudara jauh. Siapakah ini? Ada di Bandung kepada Bapak Pak Wibowo. Oke. Oh, masih bergabung dengan kita. Halo Pak Wibowo. Dadah. Open cam Pak. Oh, Pak Wibowo di balik. Ya. Selamat ya Pak Wibowo dapat hadiah dari Rumah Sakit Akademi UGM. Nanti bagi Pak Wibowo, Kak Desi dan Mbak Fauzia nanti bisa menghubungi ke nomor diklat. Ada di 0811 2856 214. Kalau belum sempat nyatet kemarin flyernya itu Pak ada nomornya itu Pak ya. Nanti Iya. tok lonwon. Saya yang dapat hadiah. Pak Wibowo selamat ya Pak Wibowo ya. Ya. Minggu depan ikut lagi Pak. Siapa tahu beruntung ya Pak ya. Kalau perlu nanti namanya 3 Pak. Nanti yang sini Ari Wibowo ganteng. Nah, bikin 3 pertanyaan 3-3-nya dapat. Betul. Langsung nanti hadiahnya di RSA dijejer. Jejer semua Diajak ya. selfie. Oke, baik Pak Wibowo dengan Mbak Desi masih bergabung nggak ya Mbak Desi tadi? Mbak Desi Mbak Desi ada nggak ya? Mbak Desi, hai Mbak Desi. dan Mbak Fauzia. Dan Mbak Fauzia. Ada nggak ya? Oke. Oh, kayaknya sudah pulang. Oh sudah pulang. Sudah Baru sholat. Oh, baru sholat. Sudah mau Betul. sholat asar soalnya ya. Oke. Oh ya ini Mbak Rama Fauzia ya tadi yang bertanya ya. Hai, Mbak Rama Dapat hadiah dari Fauzia. Rumah Sakit Akademi UGM. Nanti silahkan langsung mau WA nomor yang ada di flyer itu. Mbak saya yang tadi Fauzia. Pertanyaannya menang. ini. Nanti Pokoknya dapat yang menang. hadiah. Oke, Gitu. baik. Itu tadi 3 pemenang penanya terbaik dari sekian banyak pertanyaan sampai mendatangkan kembali Dokter Firman loh. Guys. Pasiennya dipending saya dok. Jadi masih harus ada pertanyaan. lari-larian. Masih ada pertanyaan khusus untuk Dokter Firman. Oke. Dan jangan khawatir Oke. untuk Pak Wibowo atau Mbak Desi dan Mbak Fauzia yang berada di luar kota, hadiahnya akan dikirim Kirim. dari Set. RSA. Oke. Tapi kalau mau main ke RSA boleh? Boleh. banget. Nanti spesial saya kasih bonus tiket menginap VIP. Pripun Pak? Tidak mau. Pak Wibowo tidak mau. Aku yo mau. Tiket menginap di VIP. Di sini VIP-nya rasanya kayak bintang 5 loh Pak. Belum pernah ngerasain tuh Pak. Tapi jangan mau Pak, jangan mau Pak. Serius Pak. Sehat, yang penting sehat ya Pak ya. Oke. Pak Wibowo, Mbak Desi, Mbak Fauzia maupun yang sahabat saya lainnya nanti ikuti terus webinar kita karena masih ada 2 lagi. webinar Loh, lagi. dengan tema yang menarik. Temanya apa? Follow Instagramnya RSA di RSUGM. @UGM. Baik. Baik. Sepertinya pengumumannya sudah selesai. Betul. Baik, saya Painah Bahagia Selalu. Dan saya Elis Ceria selalu. Pamit undur diri. Terima kasih dan salam sehat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.